warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uci Novianti. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih alat dan bahan dan bagaimana langkah-langkahnya dalam pembuatan video audiovisual yang saya gunakan di dalam pembelajaran IPS. Nah, alat yang pertama adalah HP, kemudian aplikasi. Aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi KineMaster untuk mengedit video, kemudian aplikasi Vidmat itu untuk mendownload video, dan yang terakhir aplikasi Pinterest itu untuk mendownload kartun-kartun yang saya gunakan. Kemudian bahan-bahannya yaitu kartun karakter, mulut bergerak, background kelas, video mentahan dari YouTube, video opening dari YouTube, dan yang terakhir rekaman suara isi materi. Saya sudah menjelaskan alat dan bahannya. Kemudian di slide berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan video pembelajaran yang saya gunakan. Selamat menyaksikan. Langkah yang pertama yaitu download dan install aplikasi KineMaster terlebih dahulu di Play Store. Kemudian buka aplikasi KineMaster. Klik proyek kosong. Kemudian klik peramban media, lalu pilih video yang hendak diedit. Kemudian tekan ikon centang yang terdapat di pojok kanan atas. Langkah yang kedua, jika kamu ingin memotong frame yang tidak diinginkan, caranya adalah tap video yang hendak kamu edit hingga muncul frame berwarna kuning pada file video. Lalu, pilih simbol gunting pada sisi kanan atas. Perhatikan baik-baik opsi pemotongan yang akan kamu pilih sebelum meng-cut video agar tidak salah potong. Langkah selanjutnya, jika kamu ingin mengatur kecepatan video, caranya adalah tap video yang hendak diatur tingkat kecepatannya. Setelah itu, tap menu speed yang memiliki simbol speedometer. Silakan atur video sesuai yang kamu inginkan. Langkah berikutnya yaitu menambahkan teks. Caranya adalah tap menu layar, lalu kamu pilih menu teks. Tulis teks yang kamu inginkan. Jika sudah, tekan tombol OK. Jangan lupa untuk mengatur warna font style pada teks. Teks tersebut semakin unik rupanya, semakin menarik video yang kamu bikin. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan lagu. Caranya, tap opsi menu audio di lingkaran menu yang ada di sebelah kanan. Pilih lagu yang hendak kamu masukkan ke dalam video. Kemudian, tap tanda plus untuk memasukkan lagu tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan efek. Tap pada menu layar, lalu pilih efek pada lingkaran menu. Pilih efek yang hendak kamu masukkan ke dalam video. Kalau sudah tap efek tersebut, dan bakal langsung masuk ke dalam kolom edit video. Yang terakhir yaitu export dan share video. Caranya, tap ikon menu ekspor pada pojok kanan atas. Atur dengan bebas resolusi dan kecepatan frame videomu. Yang terakhir yaitu kalau sudah di tap export. Nah, itu saja penjelasan bagaimana cara pembuatan video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran di subtema 2 pembelajaran 1. Nah, tahukah kamu ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuknya agama Islam di Indonesia? Siapa ya yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Tentunya sangat banyak sekali tokoh pada masa kerajaan Islam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Nah, anak-anak, tahukah kamu, Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih
karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri, yaitu Arupalaka. Arupalaka Laten Ritata tu Erung, sudah seperti saudara sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera diberhentikan. Sultan Hasanuddin juga berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan nama universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Nah, setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di komplek pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini perlu dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, sekilas tentang Sultan Hasanuddin. Anak-anak bisa mencari informasi lebih lengkap di sumber lain, seperti Google atau YouTube. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar keberanian dan kegigihan melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang, yaitu siapa? Yaitu penjajah Belanda. Sultan Hasanuddin berusaha melawan kewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Nah, anak-anak, bukti peninggalan sejarah Sultan Hasanuddin saat memimpin kerajaan Gorontalo antara lain Benteng Ujung Pandang, kemudian Batu Palantik. Batu ini digunakan untuk pengambilan sumpah para raja Goa, dan ada Masjid Katangkan dan Sumba Opu. Oke, sampai di video kali ini dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.